Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang bentang alam. Apakah kamu tahu apa itu bentang alam? Nah, jadi pengertian bentang alam itu merupakan pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Adapun contoh bentang alam yaitu ada gunung, sawah, lembah, sungai, dan sebagainya. Nah, anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa bentang alam ini bermacam-macam. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan tanah lapang yang luas dan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut yang relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah ini adalah dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Nah, salah satu manfaat dari dataran rendah yang dimanfaatkan oleh penduduk adalah untuk mencari sumber penghasilan, yaitu mata pencaharian. Salah satunya yang pertama yaitu pertanian. Hasil dari pertanian bisa berupa padi, jagung, sawi, kangkung, umbi-umbian, dan juga kacang-kacangan, serta hasil pertanian yang lain yang bisa dan cocok ditanam di dataran rendah. Kemudian, hasil dari pemanfaatan lahan dataran rendah yang digunakan oleh penduduk sebagai mata pencaharian yaitu peternakan. Adapun hasil dari peternakan ini yaitu peternakan sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek, dan lain-lain yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan juga bisa dijadikan sebagai pasokan sumber makanan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di luar daerah atau di kota-kota. Kemudian, hasil dari pemanfaatan lahan dataran rendah yang digunakan oleh penduduk sebagai mata pencaharian yaitu peternakan. Adapun hasil dari peternakan ini yaitu peternakan sapi, kerbau, kambing, ayam. Nah, anak-anak, mata pencaharian penduduk di dataran rendah selanjutnya adalah di bidang industri. Adapun hasil dari bidang industri tersebut berupa industri pangan, makanan yang kita konsumsi setiap harinya, lalu industri sandang, yaitu pakaian yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga industri papan atau bahan-bahan dan juga peralatan yang digunakan atau dipakai untuk membangun sebuah bangunan atau rumah yang kita tempati. Lalu di dataran rendah juga ada penduduk yang bermata pencaharian di bidang perkebunan. Adapun hasil perkebunan di dataran rendah itu berupa tebu, kopi, karet, kelapa sawit, dan kakao. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengetahui apa itu dataran rendah serta mata pencaharian dan juga manfaat yang digunakan oleh penduduk dari lahan tersebut. Sekarang kita akan mengetahui dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Contohnya dari dataran tinggi ini adalah daerah Dieng dan juga Bukit Tinggi. Biasanya di dataran tinggi ini udaranya bersih, sejuk, dan segar, sehingga sering dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, karena lahannya sangat bagus, sehingga lahan tersebut juga cocok digunakan untuk menanam sayuran dan juga buah-buah. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengetahui apa itu dataran rendah serta mata pencaharian dan juga manfaat yang digunakan oleh penduduk dari lahan.
Nah, adapun mata pencaharian penduduk di dataran tinggi, salah satunya yaitu bekerja di bidang perkebunan. Hasil perkebunan yang didapatkan di dataran tinggi diantaranya yaitu teh, kopi, sawi, kubis, jeruk, salak, dan juga tanaman lain yang cocok ditanam dan dibudidayakan di dataran tinggi. Kita lanjut pada macam-macam bentuk bentang alam yang ketiga yaitu pantai. Nah, anak-anak, pantai itu adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan ya. Jadi, pantai itu bukan laut dan laut itu bukan pantai. Keduanya merupakan hal yang berbeda. Anak-anak, pantai itu juga sangat bermacam-macam bentuknya. Salah satunya yang pertama yaitu pantai landai. Pantai landai ini yaitu pantai yang permukaannya relatif datar. Beberapa contoh pantai landai seperti pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Adapun contoh dari pantai landai itu ada pada gambar di bawah ini ya. Nah, kemudian pantai yang kedua yaitu pantai curam. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Jenis pantai ini ditandai dengan adanya tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya pantai di Lombok, selatan Pulau Jawa, dan juga barat Pulau Sumatera. Adapun contoh dari pantai curam ada pada gambar di atas ya. Macam-macam pantai selanjutnya yaitu pantai bertebing. Pantai bertebing ini disebut juga Fliese. Adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya Fliese karena penimbunan hasil kerusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi marin. Kemudian contoh dari pantai bertebing itu ada pada gambar di bawah ini ya. Nah, selanjutnya yaitu pantai karang. Pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang. Biasanya memiliki pemandangan yang indah ketika kita menyelam sehingga sering dijadikan sebagai objek wisata bawah laut. Contohnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Salah satu yang dijadikan objek wisata seperti Taman Bunaken di Manado. Adapun contoh dari pantai karang ada pada gambar di atas ya. Nah, anak-anak, mata pencaharian penduduk di daerah pantai yaitu yang pertama mereka bekerja pada sektor nelayan. Hasil yang didapatkan yaitu berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan juga berbagai jenis hewan laut lainnya. Yang kedua yaitu petani. Ternyata di daerah pantai juga ditemukan petani yang menanam dengan menghasilkan tanaman hortikultura, yaitu tanaman sayuran, buah, obat, dan juga bunga. Kemudian tanaman buah tahunan seperti kelengkeng, sawo, jeruk lemon, dan jeruk sankis. Kemudian tanaman perkebunan seperti jati, kelapa sawit, kurma, dan jambu mete. Dan wind barrier yaitu cemara laut, akar wangi, dan akasia semuanya berkembang dengan baik di daerah pesisir pantai. Selanjutnya yaitu bekerja di sektor pariwisata. Hasilnya penduduk bekerja sebagai penyedia banana boat, diving, dan juga berlayar serta wisata lain yang bisa digunakan dan dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Setelah kamu mendengar dan mempelajari apa itu bentang alam, kini tugasmu yaitu mengerjakan tabel 1.2 keberagaman pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi pada halaman 10 di buku tema 3. Kerjakan di buku tulis dan tidak diperkenankan mengerjakan di buku paket. Jika sudah selesai, kirimkan hasilnya ke Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kamu semua dapat mengerti pembelajaran hari ini dan juga penjelasan dari Bu Azizah. Jika belum memahaminya, kalian boleh bertanya apapun kepada Bu Azizah ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar ya anak-anak. Bu Azizah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.